Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan jumpa lagi dengan Bapak Insinyur Netap Ginting selaku Ketua Apkasindo Kota Sebulu Salam. Baiklah, sebelum kita berbincang-bincang panjang dengan beliau, yang dimana beberapa hari terakhir ini harga tandan buah kelapa sawit tidak stabil. Tentunya tidak stabilnya harga TBS ini membuat ekonomi masyarakat terkatung-katung. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, hari ini kita ingin menggali lebih dalam lagi kepada bersama Bapak Insinyur Netap Ginting. Bagaimana kabarnya Bang Ginting? Tentu ya baik-baik aja. Baik ya? Baik dalam arti kata ya nggak baik-baik kali juga. Ya. Terus Bang, Abang kan sebagai Ketua Apkasindo, jadi kan publik biar tahu kira-kira apa itu Apkasindo itu Bang? Oh ya, saya jelaskan sedikit, yaitu Apkasindo itu singkatan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit. Iya. Jadi kalau ada tadi pertanyaannya, apa sih Apkasindo itu? Ya. Apkasindo itu adalah tempat berkumpulnya dan bernaungnya, sudah berkumpul bernaungnya Ya. petani-petani kelapa sawit. Ya. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu apa haknya. Ya. Tahu dia apa haknya, dan dia tahu bagaimana cara meminta haknya. Itulah Apkasindo. Apkasindo itu bukan hanya sebagai wadah tempat berkumpul, tetapi sebagai wadah tempat petani mengadu ketika ada sesuatu. Iya, lebih pasnya mungkin seperti itu. Ya. Jadi begini Bang, jadi beberapa hari terakhir ini kan, ataupun semenjak puasa kemarin lah, ini harga TBS kan mengalami pasang surut. Kira-kira Bang, apa yang mempengaruhi harga TBS ini bisa seperti ini? Jadi kan ya, kalau sebelum itu di bulan puasa ya, sebelum tanggal 22 April ya kan, itu kan harga di tingkat pabrik itu di Kota Sebulu Salam ini ada 4 pabrik, itu 3.300 ya, tertinggi ya. 3.300, saya pun terkejut kaget itu kan. Jadi berkisar tanggal 15 ya kan, 15 ya, antrian minyak goreng di mana-mana ya kan. Ibu-ibu teriak harga minyak goreng mahal, kata gitu kan. Udah mahal langka pula. Sehingga ya kepala negara pada waktu itu ya mungkin saya bilang panik ya, melihat situasi seperti itu. Kita lihat di TV-TV ya, panjang memang, antri sampai macam ngantri ngambil air gitu kan. Jadi isu nasional lah. Iya. Jadi Bapak Presiden ya akan mengumumkan untuk demi memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, maka dilarang mengekspor minyak goreng dan turunannya. Kayak gitu. Ya karena memang minyak goreng itu kan bahan bakunya CPO. Tapi secara implisit Bapak Presiden nggak nyampaikan larang ekspor CPO, enggak. Tapi minyak goreng dan bahan bakunya, katanya gitu. Larang ekspor. Iya. Diumumkannya tanggal 22 April, berlakunya tanggal 28. Tanggal 23 ya kan turun 500. Ya kan? Turun 300, sehingga totalnya itu sampai dengan tanggal 28 itu kalau nggak saya silap Rp1.200. Harga di tingkat pabrik atau di petani? Di tingkat pabrik. Ya kan, di tingkat pabrik. Jadi dari 3.300 itu tinggal 2.100. Kayak gitu. Jadi saya kan ada juga kebun sawit sedikit ya. Biasanya itu per panen itu ya 10 ton ya. Ya 11 juta lah saya kerugiannya pas panen apa itu, 11 juta saya kerugian. Ya terasa kali kayak gitu. Jadi itulah penyebab kenapa sih harga TBS itu turun. Artinya apakah Bapak Presiden salah mengambil kebijakan? Tapi niat baiknya adalah untuk
memenuhi kebutuhan minyak makan dalam negeri, dan juga terjangkau, harganya terjangkau. Dia dalam konteks ini ya sangat memikirkan nasib rakyatnya yang ya dilihat ya secara sekilas ya kan susah mendapatkan minyak goreng dan mahal pula. Dan sangat ironis, kita negara terbesar penghasil CPO, penghasil TBS di dunia. Itulah kira-kira. Jadi kan gini Bang kan, jadi kami juga sempat mendapat kabar pengurus ya Apkasindo Kota Sulu Salam sempat ikut ke Jakarta dalam arti kata mengikuti acara demonstrasi agar ya pemerintah membuka lagi keran ekspor ini. Itu bagaimana ceritanya, Bang? Jadi begini, setelah dia tanggal 28 itu kemarin kan, tanggal 29 itu pabrik tutup, libur libur lebaran lah. Lebaran. Ya kan seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia sampai buka itu tanggal 9. Ya kan tanggal 9. Dan waktu itu memang sudah ada penurunan sedikit tentang minyak goreng harganya itu dari yang sebelumnya sampai ke angka 20.000 sudah ke angka 17 ya kan 17. Jadi ya kami petani sawit Apkasindo dalam hal ini ya kan melalui ketua umum kami Gulat Medali Mas Manurung melihat ini berarti harga TBS sampai di bawah harga 2000 ya penyebabnya ini karena larangan ekspor itu. Ini kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Ya, apa salahnya ini kita ya dobrak istana lah. Karena beliau yang dulu menyetop, ya kita minta untuk dibuka kembali. Maka sebenarnya kami itu bukan demo sih, bukan demo. Namanya aksi keprihatinan petani kelapa sawit. Solidaritas lah ya. Iya, hari solidaritas, ya kan. Jadi perlu kami cerita sedikit. Itu Apkasindo ini kan di 22 provinsi, 146 kabupaten kota. Jadi sewaktu kami itu melakukan aksi keprihatinan di Istana Negara, ya kan, ya kita settingnya sangat luar biasa lah. Setiap provinsi itu membawa pakaian adatnya masing-masing, ya kan. Kalau Aceh pakai mengkutup, ya kan. Kalau Papua itu pakai ya apa itu bukan koteka sih, tapi ya baju adat mereka lah, begitu kan. Begitu juga Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Utara dan sebagainya. Sehingga Bapak Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan, ini demonstrasi atau karnaval ini kan, karnaval kebudayaan. Tapi artinya pesan daripada petani itu tersampaikan. Ya, sehingga tanggal 17 kami aksi keprihatinan itu, tanggal 19 dicabutlah larangan. Dicabutlah larangan ekspor itu. Ya kan gitu. Dan berlakunya tanggal 23. 23 Mei kan. Tapi yang celaka ya sampai hari ini ya kan ekspor sudah dibuka tapi tetap juga harga TBS khususnya Subuh Salam ya belum beranjak dari harga 2000. Saya sebutkan nggak masalah ya. Di GSS itu 1840. Sekarang terkini. Iya, yang terkini hari ini ya. Di apa? BDA 1800. Di SSN itu ada apa sebenarnya 1805 rupiah itu. Rp5 kan. Baru di BSL 1800. Artinya belum sampai ke harga 2000. Jadi dalam hal ini ya kan sebelum kemarin kita bergabung ke Apkasindo itu tadi kita sebagai petani ini nggak tahu apa hak kita dan bagaimana cara menuntut hak kita. Udah hak kita nggak tahu, cuma lagi kita tahu untuk mengambil hak kita kan. Jadi rupanya sawit ini tata niaganya itu diatur oleh pemerintah. Ada permentannya, yaitu Permentan 01 tahun 2018 tentang pedoman tata niaga TBS.
ya kan, ada pergubnya, ya kan, peraturan gubernur tentang tim penetap harga. Sehingga ini tadi hari ini saya secara Zoom meeting ya kan mengikuti acara. Yang celakanya ditetapkan oleh pemerintah 2.500 ya kan, tapi pabrik membeli 1.800. Ditetapkan oleh pemerintah 2.500. Iya. PMKS membelinya 1.800. Ada selisih berarti Rp600 ya. Iya. Sebelum salam ini bayangkan ya, 1.200 ton per hari. Jadi kenapa kali Rp600 berapa uang itu? Iya. Jadi terlepas masalah itu Bang kan, mengenai perbedaan harga ini kan, pemerintah kan sudah mencabut larangan ekspor. Iya. Orang kemarin menduga setelah dicabutnya ini harga TBS akan normal kembali. Iya. Nah, ini yang menghambat ini apa kira-kira ini? Apakah karena faktor birokrasi yang berbelit-belit atau memang karena memang orang luar negeri itu tidak lagi mau membeli CPO dari Indonesia? Kalau CPO Indonesia itu, ini menurut keterangan ya Ketua Umum kita ya, Bapak Gulat Manurung, masih mau. Masih mau. Jadi ada di grup WA grup itu disampaikan oleh beliau kan, kita ini rupanya dirapikanlah peraturan tentang ekspor ini. Ya salah satunya itu adalah DMO dan DPO. DMO itu singkatan Domestic Marketing Obligation. Ya kan, itu 30%. Dari total ekspor itu harus tinggal di dalam negeri. Dalam arti kata, bilang Bapak Presiden kira-kira seperti ini ya, saya menirukan ya kan. Kita boleh ekspor, keran kita buka seluas-luasnya. Tapi kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng, ya kan, jangan terabaikan. Jadi mengatur-ngatur ini kan subsidi nih. Karena harganya juga sudah diapakan, itu harganya itu di angka 14.000. Harga minyak goreng ya. Itu 14.000 kan gitu. Otomatis harga CPO itu 9.700. 9.700. Jadi dengan angka 1.700 pas memang seperti sekarang ini harganya. Jadi artinya ada masalah regulasi ini ya kan, si pengusaha tidak ikhlas membantu ya kan, padahal kita ya sudah semenjak Indonesia merdeka mungkin saya katakan ya kan, diberikan peluang yang seluas-luas sehingga mereka sudah kaya raya di tanah air ini yang mempunyai kebun yang jutaan hektar ya kan, ratusan ribu hektar, pabriknya di mana-mana. Tapi sewaktu negara membutuhkan orang itu untuk berpartisipasi, ini membantu jeritan daripada masyarakat Indonesia, berat hati. Jadi makanya kalau pertanyaan tadi kenapa kok sudah dibuka itu ini karena memang yang satu kebijakan DMO dan DPO, tapi pihak pengusaha tidak ikhlas untuk mengikuti itu. Ya, jadi kan begini Bang. Jadi saya perhatikan, saya ikuti juga di beberapa grup tentang harga TBS ini, jangankan bertahan malah turun. Ya kemarin ada naik berkisar 2,5 dari sebelum dicabut. Ini udah totalnya kalau saya hitung itu 150. Tapi trennya tren negatif lah. Sekarang tren negatif. Terus begini Bang, di Sebulu Salam kan ada 4 PMKS. PMKS yang ada di Kota Sebulu Salam. Kira-kira jika mereka ini membandel, tidak mau mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah, apa langkah dari Kapasindo kira-kira? Itulah beberapa hari ini ya kan, saya kan terus saja hubungi petani-petani. Cemana nih ketua, kemarin udah ke Jakarta ikut demo, kami kepulangan dari Jakarta ya, memberikan angin segar, sudah ada kenaikan sedikit, ini kembali lagi turun ini ketua. Cemana apa sih sebenarnya ini? Makanya dalam hal ini petani itu kuat ya kan apabila juga ada backup atau dukungan dari pemerintah. Maka dalam hal ini
Semalam saya sempatkan juga duduk dengan Muspida Plus, Prokopimda, ya kan, ada Pak Wali Kota, Ketua DPR, Pak Dandim, ya kan, Kapolres, apa itu. Saya sempatkan setelah selesai paripurna tahap pertama itu menyampaikan keluhan ini, kayak gitu. Maka alhamdulillah besok, ya kan, besok itu Komisi B, ya kan, akan mengundang pabrik yang keempat ini, ya kan, dan juga pihak-pihak terkait seperti Dinas Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, dan stakeholder yang memang berkaitan dengan apa ini. Itu satu. Dan yang kedua, langsung diperintahkan Pak Wali Kota, Pak Kadis Bun Subuh Salam untuk sidak semalam ke apa? Ke GSS. Ke GSS. Iya, ke GSS. Jadi artinya secara terang benderang mungkin besok di RDP, rapat dengar pendapat di DPR, mereka kan juga mungkin punya alasan sih kenapa apa. Jadi itu nanti nggak akan ada yang tersembunyikan di situ. Maka saya harapkan ya Bung Andong ya hadir juga lah biar melihat itu kayak gitu. Tapi artinya kami Apkasindo selalu hadir, ya kan, untuk menyelesaikan masalah petani sawit. Ya. Terus gini Bang, masih mengenai TBS ini, kira-kira masih nggak bagus peluang membuka kebun sawit ini? Oh, masih prospek. Masih prospek, masih cerah. Masih cerah. Jadi kita karena kan ini sudah udah kebutuhan dunia, ya kan, kebutuhan dunia, bukan hanya kebutuhan Indonesia, kayak gitu kan. Bayangkanlah, sewaktu kita dilarang ekspor, itu di Malaysia itu kalau dirupiahkan, harga TBS itu sudah 5.000 per kilogram. Di Malaysia? Iya, 5 sampai 6.000. Iya. CPO-nya itu sudah 26.000. Iya. Kan gitu. Iya. Karena permintaan itu, makanya waktu kita menangis, ya kan, Malaysia tersenyum. Iya. Tersenyum mereka itu. Kenapa ini menjadi kebutuhan dunia? Karena ini adalah energi alternatif, bukan hanya untuk pangan lagi. CVO ini, sawit ini bukan hanya untuk pangan, tapi juga menjadi energi alternatif. Karena buat BBM ya. Iya, untuk biodiesel dan lain sebagainya gitu. Jadi prospek ini ada jatuhnya harga TBS ini karena memang mungkin regulasinya yang menurut pihak pengusaha belum berpihak kepada mereka. Tapi menurut pemerintah, ya kan, apapun ceritakan dia harus berpihak kepada rakyat kecil. Karena sawit ini di Pulau Jawa nggak ada. Sementara penduduk kita 70% itu di Jawa. Sawit nggak ada di Jawa, di Pulau Jawa. Ada di Sumatera. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Begitu dia. Jadi masalah regulasi saja. Artinya jangan takut untuk menanam sawit. Apa pesan Abang kepada seluruh petani kita di Suruh Salam ini? Pesan saya, ya kan, kalau memang kita pingin petani itu harganya itu sesuai, maka saya berpesan, mari kita bersatu. Mari kita, apa yang telah dilakukan oleh Apkasindo tidak akan ada arti apa-apa tanpa ada persatuan. Contoh, ini semua mungkin seluruh petani yang ada di Kota Subuh Salam ini menjerit, ya, harganya tidak sesuai ketetapan pemerintah yang dibeli oleh pabrik. Jadi saya berprinsip, kalau, ya kan, kita demo pabriknya ditutup, ya, sedangkan 2 hari aja kita tidak pabrik tidak dibuka, kita udah kerepotan. Maka sebenarnya kalau kita bersatu kuat, coba berani nggak kita tahan ikat pinggang sedikit, ya kan? Seminggu saja jangan kita tunda panen sawit kita. Pasti orang pihak pabrik, karena memang dia butuh, apalagi pabrik yang ada di Subuh Salam ini hampir rata tidak punya kebun. Pasti dia minta tolong sama petani, dan kita akan menjadi punya nilai tawar. Berarti petani itu harus kompak. Harus kompak.
agar harga itu lebih Ya. berkualitas. Kalau harga kita mau naik, kita mau setara, maka petani harus kompak. Karena pada prinsipnya pabrik lebih butuh daripada petani. Pabrik lebih butuh terhadap petani daripada petani terhadap pabrik. Ya. Begitulah kira-kira. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu bincang-bincang kita. Iya, makasih mungkin Bang di Ando. lain waktu Iya. kita tambah lagi ya Iya. bincang-bincang kita. Saya dengan senang hati. Kapan ada apa diundang saja ke studio ini. Ya. Ini bagus sekali nih. Kreatif anak-anak muda nih ya. Oke. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.